moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Aulia dengan NIM 243141027 dari kelas 3A PGRI. Di video kali ini aku akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran mendalam. Di sini aku akan menjelaskan apa saja strategi implementasi pembelajaran mendalam, mulai dari hubungannya dengan kurikulum, ekosistem pendidikan, regulasi, sampai bagaimana penerapannya di setiap jenjang pendidikan. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu ada keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Pertama, pembelajaran mendalam ini butuh kurikulum yang lebih dinamis dan fleksibel. Artinya, kurikulum harus bisa berubah mengikuti zaman dan teknologi. Terus, pembelajaran juga harus berpusat pada peserta didik. Jadi, siswa punya ruang buat mengeksplor minat, bakat, sama gaya belajar mereka. Guru bukan lagi sumber utama, tapi fasilitator. Pembelajaran juga lebih terpadu, menghubungkan beberapa mata pelajaran biar siswa nggak belajar secara berpisah-pisah. Materi pembelajaran harus relevan sama kehidupan nyata, misalnya isu sosial, lingkungan, perubahan iklim, teknologi, dan sebagainya. Selain itu, pembelajaran mendalam menekankan keterampilan tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, problem solving, dan pastinya pembelajaran mendalam memanfaatkan teknologi digital supaya interaksi belajar lebih mudah, fleksibel, dan efektif. Nah, untuk asesmennya sendiri, fokusnya bukan cuma nilai akhir, tapi lebih ke proses belajar, umpan balik, dan refleksi siswa biar mereka tahu kemajuan dan kekurangannya. Selanjutnya, ekosistem pendidikan. Masuk ke bagian ekosistem pendidikan, di sini perannya banyak banget dan saling berkaitan. Guru jadi pusat ekosistem, bukan cuma menerima instruksi, tapi ikut menentukan inovasi pembelajaran. Sekolah sebagai satuan pendidikan harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, termasuk fasilitas, budaya belajar, dan kerjasama dengan orang tua dan mitra luar. Masyarakat juga terlihat lewat proyek sosial dan kegiatan nyata yang bisa jadi pengalaman langsung untuk siswa. Sindikat atau dunia industri punya peran penting terutama untuk SMK seperti magang atau TEFA yang mirip lingkungan kerja asli. Nah, keluarga juga punya peran besar dalam mendampingi, membangun karakter, dan mendukung emosional siswa di rumah. Media, baik media massa maupun media sosial, jadi sumber informasi, tapi penggunaannya harus bijak karena ada risiko hoax dan bullying. Terakhir, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud memastikan semua kebijakan dan pembinaan berjalan sesuai standar. Selanjutnya, implikasi terhadap regulasi. Karena pendekatan pembelajaran mendalam ini cukup berbeda, maka beberapa regulasi juga harus ikut menyesuaikan. Contohnya, aturan jam mengajar untuk guru minimal 24 jam per minggu. Aturan ini perlu dibuat lebih fleksibel biar guru bisa fokus merancang pembelajaran yang mendalam. Kurikulum Merdeka sudah jadi dasar pembelajaran mendalam, tapi tetap perlu paduan teknis biar implementasinya nggak bikin sekolahan bingung. Selanjutnya, optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Guru perlu dukungan berupa pelatihan, pengembangan profesional, dan pengurangan beban administrasi yang sering bikin kewalahan. Kepala sekolah juga harus punya visi yang jelas dan mampu memimpin guru menuju pembelajaran yang lebih inovatif.
Pengawasan perlu diperkuat jumlah dan kompetisinya karena mereka bantu mendampingi sekolah dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Orang tua harus lebih aktif mendukung proses belajar anak, bukan hanya menyerahkan semuanya ke sekolah. Selanjutnya, tahapan implementasi pembelajaran mendalam. Tahapan implementasi pembelajaran mendalam itu terdiri dari beberapa langkah, mulai dari sosialisasi, kemudian identifikasi kebutuhan sekolah dan kesiapan sumber daya. Setelah itu dilakukan uji coba skala kecil untuk lihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil uji coba dievaluasi lalu baru diterapkan secara lebih luas. Di akhir ada tahapan refleksi untuk memperbaiki proses berikutnya. Jadi prosesnya bertahap, terukur dan terus diperbaiki. Yang selanjutnya ada implementasi pembelajaran mendalam pada setiap jenjang. Yang terakhir, implementasi pembelajaran mendalam beda-beda di tiap jenjangnya. Kalau di PAUD itu fokusnya bermain dan eksplorasi. Di SD fokus pada kemampuan dasar dan belajar bagaimana belajar. Di SMP mulai diarahkan kemampuan berpikir, kritis, dan komunikasi. Di SMA fokus ke proyek, penelitian, dan persiapan karir. SMK fokusnya vokasi, kerja, industri, dan TEFA. SLB dibuat sangat individual sesuai kebutuhan anak. Sementara kesetaraan lebih fokus ke cakapan hidup yang praktis. Jadi, secara keseluruhan, pembelajaran mendalam ini bertujuan bikin pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan sesuai kebutuhan peserta didik supaya mereka siap menghadapi dunia nyata. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.